warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Syifa Binti Nur Syahira. Pada materi presentasi saya kali ini adalah Accessing Command Line. Dan untuk cakupan materinya, yang pertama ada pengenalan basic terminal, yang kedua tips and trick CLI, yang ketiga password root pada Ubuntu. Nah, dimulai dari materi yang pertama dulu, itu pengenalan basic terminal. Nah, di sini saya akan membuka VirtualBox dan saya sudah menyalakan virtual mesin yang Debian ini. Sebelum itu saya login dulu. Nah, teman-teman bisa klik yang activities yang ini, lalu di bagian tip to searchingnya ketikkan terminal. Nah, ini klik. Nah, untuk zoomnya teman-teman bisa klik yang ini, lalu bisa teman-teman zoom. Seperti ini. Sudah. Nah, jadi sebelum memasukkan perintah, pasti untuk tampilan awalnya itu seperti ini. Nah, untuk pembahasannya, di sini ada Silpa yang ini. Nah, Silpa ini adalah user yang login menggunakan user yang digunakan. Jadi saya menggunakan user Silpa untuk loginnya. Nah, untuk mengetahuinya, teman-teman bisa ketikkan enter. Nah, di sini untuk user login yang saya gunakan itu Silpa ya. Setelah dicek. Dan yang kedua itu ada Debian. Nah, yang ini. Nah, untuk Debian ini adalah nama hostname. Jadi hostname itu adalah nama dari jaringan komputer yang digunakan, atau Debian ini adalah sebagai pengenalnya. Nah, cara ceknya teman-teman bisa ketikkan hostname ctl. Nah, di sini untuk static hostname-nya itu Debian. Selain mendapatkan informasi hostname, di sini teman-teman juga mendapatkan informasi lainnya dari komen hostname ctl ini. Contohnya itu di icon name. Nah, untuk icon name-nya itu komputer PM. Nah, di sini ada PM-nya dikarenakan saya menggunakan virtual mesin di sini. Lalu untuk virtualization-nya ini itu Oracle, yaitu dikarenakan saya menggunakan VirtualBox. Kalau teman-teman menggunakan VMware, ini pasti beda lagi. Lalu untuk operating sistemnya itu Debian, versinya 12. Lalu untuk kernelnya Linux versi 6. Untuk arsitekturnya x86 64. Lalu untuk yang berikutnya ada yang namanya itu karakter khusus atau tanda gelombang seperti ini. Nah, untuk karakter khusus atau tanda gelombang seperti ini menunjukkan posisi kita saat ini itu ada di mana. Biasanya di Linux, karakter khusus ini menunjukkan sedang berada di home directory atau di halaman utama. Nah, untuk membuktikannya, teman-teman bisa masukkan perintah
pwd, enter. Nah, di sini ada informasi /home/silpa. Nah, ini menunjukkan kita ada di posisi /home/silpa. Lalu di sini saya akan masuk ke salah satu direktori. Misalnya cd spasi /etc, enter. Nah, di sini sudah berubah ya. Yang tadi itu ada tanda gelombang atau karakter khusus, ini berubah jadi /etc. Setelah saya masuk ke direktori etc. Lalu di sini saya akan cek menggunakan perintah pwd. Nah, di sini untuk informasinya itu adalah /etc. Jadi untuk /etc ini menunjukkan posisi kita ada di etc. Kalau masuk ke home, kalau teman-teman mau masuk ke home, itu masukkan perintah cd /home, enter. Nah, ini sudah berubah. Yang tadinya /etc jadi /home. Dan di sini saya akan lihat. Nah, untuk informasi itu /home. Jadi di sini saya berada di home. Nah, jadi untuk perintah cd ini ya teman-teman adalah perintah komen untuk masuk ke dalam sebuah direktori. Nah, kalau mau masuk ke direktori home user, masukkan perintah cd /home/silpa, enter. Nah, di sini untuk tanda gelombang itu ada lagi ya teman-teman. Yang tadinya /home jadi berubah menjadi tanda gelombang atau karakter khusus yang seperti di awal tadi, yang ini. Nah, sama kayak yang ini. Ketika teman-teman memasukkan perintah cd /home/user yang teman-teman gunakan, dia akan kembali ke karakter khusus atau gelombang, karena home user atau silpa adalah tempat posisi si karakter ini, tempat posisi si karakter gelombang ini, yang ini. Jadi karakter gelombang ini sama dengan /home/silpa. Lalu selanjutnya itu ada tanda dolar yang ini. Nah, untuk tanda dolar itu menunjukkan hak akses kita. Kalau tandanya dolar ini itu artinya sebagai user biasa. Sedangkan ada lagi tandanya itu pagar. Nah, seperti ini. Untuk tanda seperti ini itu menunjukkan sebagai root, artinya full access. Jadinya tidak ada batasan di server kita. Tapi kalau tandanya yang ini, yang dolar, itu ada batasan aksesnya. Berbeda dengan tanda yang pagar atau hashtag ini ya teman-teman. Nah, lalu ada satu file yang hanya bisa dilihat oleh root. Untuk memastikannya, teman-teman bisa masukkan perintah cat /var /log /syslog. Nah, seperti ini. Nah, untuk perintah cat ini adalah perintah untuk melihat isi file, dan kita akan melihat file syslog yang ini. Kita enter. Nah, di sini muncul informasi no such file or directory.
Kenapa bisa muncul informasi seperti ini? Karena isi file yang ini syslog tidak bisa dilihat oleh user. Jadi untuk file yang ini hanya bisa dicek melalui root. Nah, untuk membuktikannya, teman-teman bisa masuk ke menu atau login root terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa masukkan perintah sudo enter, masukkan passwordnya. Nah, kalau teman-teman ingat waktu instalasi kita disuruh untuk mengisi password yang pertama, yaitu password root. Nah, teman-teman masukkan passwordnya itu. Nah, di sini saya sudah berhasil login ke root, dan untuk usernya itu berubah menjadi root, dan posisi saat ini adalah ada di /home/silva. Lalu saya akan cek dengan memasukkan perintah who-hime. Nah, di sini informasinya root ya, teman-teman. Nah, untuk masuk ke home directory di root itu teman-teman bisa masukkan perintah cd/. root. Nah, di sini teman-teman sudah masuk ke directory home-nya si root. Dan di sini kita masuk ke karakter khusus atau tanda gelombang yang ini. Nah, teman-teman bisa cek untuk file yang tadi dan memasukkan perintah yang sama ya. Nah, untuk materi berikutnya ada tips and trick CLI. Nah, di sini kita akan belajar tentang menggunakan beberapa komen dalam waktu yang bersamaan. Ada time completion, dan yang terakhir ada comment shortcut. Nah, di sini saya menggunakan yang Ubuntu desktop. Saya akan login terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah login, dan untuk yang pertama itu saya akan menggunakan beberapa komen atau menggabungkan beberapa komen. Nah, misalnya di sini saya akan membuat 3 file secara acak di direktori ini. Nah, teman-teman bisa ke terminal. Misalnya saya di sini akan masuk ke direktori dokumen. Lalu saya akan masukkan perintah touch untuk menambahkan filenya. Namanya file1.txt. Lalu kita cek dulu, udah ada. Lalu bisa keluar. Lalu di sini misalnya saya akan masuk ke direktori download. Ada kesalahan, coba lagi. Lalu masukkan perintah touch file2.txt ls. Nah, untuk file 2 sudah ada. Lalu keluar dulu sini. Nah, untuk file ketiganya saya sudah membuatnya di CD desktop. Nah, untuk file ketiganya itu file 3.txt, saya menyimpannya di direktori desktop. Lalu
Nah, kalau mau cek satu-satu kan harus ls download, bisa kan itu membutuhkan waktu yang lama. Lalu di sini saya akan mengeceknya secara bersamaan. Nah, untuk mengeceknya teman-teman bisa masukkan perintah ls dokumen titik 2 koma spasi lagi ls download titik 2 koma spasi lagi ls desktop. Nah, di sini untuk informasi filenya sudah ada ya teman-teman. Jadi memasukkan perintah satu baris perintah dengan memunculkan informasi isi atau file yang ada di dalam dokumen, download, dan desktop secara bersamaan. Lalu yang kedua ada tab completion. Nah, untuk tab completion merupakan cara tepat untuk complete comment sintaks yang panjang. Caranya dengan tekan tombol tab di keyboard. Contohnya di sini saya akan mengetik download. Nah, teman-teman cuma masukkan separuh kata dari kata download, lalu teman-teman bisa klik tab. Nah, di sini untuk katanya itu langsung komplit. Misal saya akan ketik dokumen, masukkan beberapa kata, lalu tab, dan langsung copy juga ini. Jadi untuk tab completion itu untuk mempercepat pengetikan. Nah, kurang lebih untuk tab completion itu seperti itu teman-teman. Dan untuk yang terakhir itu ada command shortcut. Nah, yang pertama itu ada Ctrl A. Untuk Ctrl A itu berfungsi kembali ke awal komen. Misal di sini saya mengetikkan download. Nah, saya lupa mengetik CD-nya sebelum kata download. Teman-teman bisa Ctrl A. Nah, di sini langsung balik lagi. Tinggal masukin CD-nya. Nah, jadi untuk yang Ctrl yaitu mengembalikan atau kembali ke awal komen yang ini. Nah, sementara yang Ctrl E nya berfungsi untuk kembali ke akhir komen. Nah, kalau teman-teman ada di awal komen, teman-teman bisa klik Ctrl E. Nah, untuk ininya langsung berpindah ke akhir komen. Lalu berikutnya ada shortcut Ctrl W. Nah, untuk Ctrl W itu berfungsi untuk menghapus satu kata. Misalnya mau ke dokumen malah ke download. Nah, tinggal teman-teman Ctrl W aja. Nah, otomatis kata downloadnya itu terhapus ya teman-teman. Dan teman-teman bisa ketikkan dokumen atau teman-teman terserah mau kemana, seperti itu. Lalu yang shortcut berikutnya ada Ctrl R. Nah, untuk yang Ctrl R ini itu berfungsi mencari histori komen yang telah diketik. Teman-teman bisa langsung klik Ctrl R aja, terus sampai ketemu histori yang mau dicari. Kalau udah ketemu, teman-teman bisa klik enter dan sudah masuk ke CD yang udah teman-teman cari melalui
shortcut Ctrl R tadi. Lalu yang terakhir itu ada Ctrl L. Nah, untuk perintah Ctrl L ini berfungsi untuk menghapus tampilan terminal agar bersih. Teman-teman bisa klik Ctrl L. Nah, di sini untuk terminalnya sudah terhapus dan bersih, teman-teman. Dan untuk Ctrl R itu sama dengan command clear. Jadi, teman-teman biar lebih cepat pakai yang Ctrl L aja. Lalu materi berikutnya itu ada password root pada Ubuntu. Teman-teman bisa buka Ubuntu servernya. Saya akan login terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah login. Untuk di Ubuntu by default kita itu belum bisa login ke user root. Nah, di sini jadi saya akan membuat password rootnya terlebih dahulu dengan memasukkan perintah sudo passwd, lalu klik enter. Nah, di sini masukkan password usernya, yaitu yang tadi teman-teman gunakan untuk login ke Ubuntu servernya. Nah, untuk new password ini teman-teman masukkan password untuk login ke rootnya nanti. Lalu masukkan lagi. Nah, di sini ada informasi update password update successfully. Lalu kita akan masuk ke menu rootnya. Masukkan perintah su, lalu masukkan password rootnya yang tadi baru dibuat. Nah, di sini saya sudah berhasil masuk ke menu root atau login ke root. Yang tadinya usernya itu Silva berubah menjadi root. Saya akan cek menggunakan perintah omi. Nah, di sini untuk informasi itu root ya, teman-teman. Jadi sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.